Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat, sukses, bahagia selalu ya. Hari ini saya akan membahas mengenai membangun budaya positif, menciptakan tim yang hebat. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna. Hola Smart People, kita berjumpa kembali dalam acara Lessons and Learn. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai budaya positif, menciptakan tim hebat. Mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat. Tim yang hebat tidak hanya dibangun dari orang-orang yang kompeten, tetapi dari budaya kerja yang saling mendukung. Pertama, mari kita bahas latar belakangnya dan mengapa ini penting. Keberhasilan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu yang ada di dalamnya. Banyak organisasi memiliki orang-orang yang kompeten, tetapi tetap mengalami kesulitan mencapai kinerja optimal karena lingkungan kerja yang kurang mendukung. Budaya kerja yang positif menjadi fondasi penting dalam membangun tim yang kuat. Budaya ini tercermin dari cara anggota tim berinteraksi, bekerja sama, dan saling menghargai dalam mencapai tujuan bersama. Yang pertama, ketika budaya kerja tidak terjaga dengan baik, beberapa hal yang dapat terjadi, yaitu 1. Komunikasi dalam tim menjadi kurang terbuka. 2. Kolaborasi antar anggota tim melemah. 3. Konflik lebih mudah muncul. 4. Motivasi kerja menurun. Yang kedua, yaitu sebaliknya, apabila tim yang memiliki budaya kerja positif, maka cenderung 1. Lebih mudah bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. 2. Memiliki rasa saling percaya antar anggota tim. 3. Lebih terbuka terhadap ide dan masukan. 4. Lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Dengan demikian, budaya kerja yang positif menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan tim yang efektif dan berkelanjutan. Lalu kedua, ruang lingkup pembahasan. Materi ini membahas beberapa aspek penting terkait budaya kerja dalam tim. Yang pertama, pengertian budaya kerja positif dalam organisasi. Yang kedua, peran individu dalam membentuk budaya tim. Yang ketiga, hubungan antara budaya kerja dan kinerja tim. Yang keempat, dampak budaya kerja terhadap motivasi dan kolaborasi. Topik ini relevan bagi semua individu yang bekerja dalam tim maupun organisasi yang mengutamakan kerja sama. Selanjutnya, ketiga, kendala yang sering dihadapi. Beberapa kendala yang sering muncul dalam membangun budaya kerja yang positif antara lain, yang pertama, kurangnya komunikasi terbuka. Informasi dan pendapat tidak disampaikan secara transparan sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, minimnya rasa saling menghargai. Perbedaan pandangan atau latar belakang sering tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, sikap individualistis. Sebagian individu lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada keberhasilan tim. Yang keempat, kurangnya teladan dari pemimpin. Budaya kerja sulit terbentuk jika tidak didukung oleh perilaku pemimpin dalam tim. Dan keempat, analisanya. Budaya kerja sebenarnya terbentuk dari perilaku sehari-hari anggota tim. Cara seseorang berkomunikasi
bekerja sama dan menyelesaikan konflik secara perlahan, membentuk lingkungan kerja yang dirasakan oleh semua anggota tim. Tim yang memiliki budaya positif biasanya menunjukkan beberapa karakter berikut. Yang pertama, komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Yang kedua, kerjasama yang kuat dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, dukungan antar anggota tim ketika menghadapi tantangan. Yang keempat, kesediaan untuk belajar dan berkembang bersama. Ketika budaya kerja positif terbentuk, anggota tim cenderung merasa lebih nyaman dan termotivasi dalam bekerja. Hal ini pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja tim secara keseluruhan. Sebaliknya, budaya kerja yang negatif dapat menghambat potensi individu dan melemahkan kolaborasi dalam tim. Lalu kelima, rekomendasi. Yang pertama, untuk individu. Beberapa langkah sederhana yang dapat membantu membangun budaya kerja yang positif antara lain: 1. Menunjukkan sikap saling menghargai dalam bekerja. 2. Berkomunikasi secara terbuka dan profesional. 3. Mendukung rekan kerja dalam menyelesaikan tugas. 4. Berkontribusi secara positif dalam kerja tim. Budaya kerja yang baik tidak hanya dibentuk oleh kebijakan organisasi, tetapi juga oleh sikap dan perilaku setiap individu dalam tim. Yang kedua, untuk aksi praktisnya, coba tanyakan pada diri sendiri, apa kontribusi kecil yang bisa saya lakukan hari ini untuk membuat tim saya menjadi tempat kerja yang lebih positif? Pertanyaan ini membantu menyadari bahwa budaya tim yang hebat tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dibangun dari kontribusi kecil yang konsisten dari setiap anggota tim. Demikian materi pembahasan hari ini mengenai budaya positif menciptakan tim hebat. Semoga bermanfaat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Demikian ya pembahasannya. Jika Smart People merasa video ini berguna, mohon berikan tanda like, subscribe, dan share linknya ke teman-teman. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Sehat, sukses, bahagia selalu. Bye.